Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم فصل في تجهيز الميت. تجهيز الميت وهو غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأقل غسله تعميم بدنه شعرا وبشرا بالماء الخالص بعد إزالة النجاسة. وأما الكفن فأقله ما يستر العورة، والأفضل للرجل 3 لفائف، وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان. فصل في صلاة الجنازة. وفروض صلاة الجنازة 7: الأول النية فينوي فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الجنازة وينوي فرضيتها. الثاني 4 تكبيرات. الثالث قراءة الفاتحة في الأولى أو غيرها. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. الخامس الدعاء للميت بعد الثالثة. السادس القيام على القادر. السابع السلام. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali di dalam kajian fikih kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kita keberkahan dari ilmu beliau, diberikan manfaat dan cahaya ilmu, amin ya rabbal alamin. Di dalam pembahasan kita masuk di dalam kajian yang baru tentang persiapan daripada mayit. Setelah kita bahas kemarin daripada kewajiban salat dan salat Jumat, yang terakhir masuk di dalam pembahasan baru yaitu tentang persiapan mayit. Ini walaupun bab mayit ini bab yang perlu dengan praktek. Kalau nggak dipraktekin ngambang. Mudah-mudahan ada waktu saya selalu ingin bawa guru-guru yang udah memang sudah pengalaman di dalam memandikan jenazah. Kalau saya ngeri-ngeri sedap. Pernah memandikan tapi nggak sering. Jadi kalau nggak sering, nggak tahu persis daripada pemandian jenazahnya secara teliti dan telaten. Tapi mudah-mudahan ada beberapa kawan saya nanti insya Allah kita undang di Majlis Rasulullah, kita bikin daurah untuk daripada sholat jenazah, daripada tajhizul jenazah, persiapan daripada mayit. Dan sebelum kita bahas dalam kajian kita pada malam hari ini, kita ingatkan bahwa diri kita pasti nggak ada satupun dari kita yang keluar daripada takdir Allah, yaitu kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia, dan semua dan seluruh mereka juga pun meninggal dunia. Tidak ada satupun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini yang luput dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Tinggal kita persiapannya. Sebelum datangnya kematian, kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang selalu memperhitungkan amalnya, terus mengkoreksi dirinya, introspeksi dirinya, perhatikan keadaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalahnya dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk hari datangnya kematiannya. Dan biasanya sebelumnya ada yang namanya sakarat, walaupun Nabi SAW ketika diperlihatkan sakarat minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diingat, Allahumma khaffif ala ummati sakaratihim wa syaddid alayya.
Ya Allah, ringankan daripada sakarat umatku dan keraskan saja untukku, kata Rasulullah SAW. Rahmatnya yang begitu tinggi kepada umatnya, saking dahsyatnya daripada ala inna lil mauti la sakarat, kata Nabi SAW. Ala inna lil mauti la sakarat. Ala inna lil mauti la sakarat. Sungguh di dalam kematian itu ada sakarat. Dan para ulama menganjurkan kita untuk, kalau orang yang sulit untuk keluar ruhnya ketika sakaratnya keras, susah, kita disunnahkan baca suratul Ra'd dan suratul Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang-orang yang di dalam keadaan sakarat, dalam keadaan hadratul maut, dalam keadaan di ujung kematiannya, dibacakan daripada surat Yasin atau suratul Ra'd. Itu untuk mempermudah daripada ruhnya keluar di dalam sakaratnya. Dan juga disiwakin bibirnya. Kalau nggak bisa masuk ke dalam mulutnya, bibirnya aja dibasahin dengan siwak, agar memudahkan juga dia mengeluarkan ruhnya dari dalam dirinya. Tapi banyaknya kalau kita udah bacakan Yasin, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar daripada ruh si mayit. Itu awal dari keadaan sakaratnya. Sebelumnya diingatkan talqin la ilaha illallah, ditalkinkan bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah tanpa mengucap Muhammadun Rasulullah, kata ulama. Karena di saat itu sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid. Maka yang hanya diingatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Apabila sudah dia mengucapin, biarin, sudah, tinggalkan. Tapi kalau dia berbicara dengan yang lain lagi, ingetin lagi la ilaha illallah. Agar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang akhir kalimat yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khususiyahnya, dengan maziyahnya. Kalau semuanya jaminan orang Islam masuk ke dalam surga, tapi dia dapat khususiyah, dapat keistimewaan dengan la ilaha illallah yang keluar dari lisannya di akhir kalimatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khatimah, kita bisa mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Kecuali orang kafir, katanya. Orang kafir ada keinginan dia masuk Islam, ditalkinkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dibacakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan hanya la ilaha illallah, karena dia belum masuk ke dalam Islam. Harus ditambahkan kalimat Muhammadun Rasulullah. Dan alhamdulillah tadi kita saksikan saudara kita Muhammad Tahir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga beliau sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan Islam dan yakin dan ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga dalam taufik dan hidayah selalu di dalam keadaan beliau, gerak-gerik beliau sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu dalam persiapan sebelum datangnya kematian. Dihadapkan ke kiblat, dimiringkan dengan bagian kanannya. Kalau nggak bisa bagian kanannya, bagian kirinya dihadapin ke kiblat seperti orang di kuburan, seperti mayit yang sudah dikubur dihadapkan dengan bagian sampingnya ke kiblat. Begitu juga orang yang dalam keadaan sakarat, untuk juga tadi mempermudah ruhnya keluar dari bagian kanannya ngadep kiblat, atau kalau nggak bisa ya bagian kirinya ngadepin kiblat. Kalau nggak bisa juga ngadepin kiblat dengan kepalanya diangkat sedikit, ngadepin ke kiblat, wajahnya di ngadepin ke kiblat, kakinya ngadep ke kiblat. Dan cirinya kata ulama, kalau sudah meninggal dunia biasanya kakinya kaku, kemudian dia punya pipi mulai turun, matanya terbuka, dan hidungnya agak miring. Itu biasa daripada tanda-tanda kematian yang sudah sempurna. Dan setelah itu, kalau memang kita sudah yakin, kalau sekarang gampang ada dokter. Walaupun dokter juga belum pasti banget. Tapi tanda-tanda yang tadi itu ciri-ciri yang biasa ditemukan oleh orang-orang yang sudah biasa nanganin mayit. Oleh para ulama-ulama yang biasa juga jadi tukang mandiin mayit. Mendapat ciri-ciri tersebut. Daripada kendurnya wajah, kemudian hidungnya agak
agak miring sedikit, agak miring sedikit. Kemudian kakinya mulai kencang. Itu tanda dia sudah keluar ruhnya dan matanya terbelalak. Ketika saat itu yang harus dilakukan adalah memejamkan matanya agar tidak terkena daripada segala bakteri-bakteri yang bisa menghancurkan, membusukkan daripada matanya. Kemudian diikat daripada mulut, langsung memulai dengan minyak kecuali sudah kaku. Kalau sudah kaku, mayit boleh dipakein minyak untuk melemaskan lagi daripada yang sudah kaku tadi agar mudah nanti ketika dimandikan. Tapi apabila baru mayit meninggal, hendaknya dimain-mainin aja, digerak-gerakin kakinya, digerak-gerakin tangannya, agar dia palanya digerak-gerakin agar dia nggak kaku ketika dimandikan. Itu persiapan ketika setelah kematian. Setelah kematian disiapkan bukhur, pewangi untuk mewangikan daripada aroma yang ada keluar dari si mayit. Sebelum mandi ini, sebelum masuk ke dalam pemandian, baru sesi persiapan aja. Dibuka seluruh pakaian yang ada di mayit, walaupun mati dalam keadaan syahid. Dibuka dulu pakaiannya, nanti dipakaikan lagi kalau dia meninggal mati dalam medan perang. Kalau dalam medan perang, karena pakaiannya darah yang ada di pakaiannya akan menyebarkan wangi yang begitu dahsyat ketika nanti di hari kiamat. Hingga dia harus dipakaikan lagi pakaiannya. Tapi dibuka dulu pakaiannya untuk dibersihkan si mayitnya. Dirapikan si mayitnya. Dibuka semua pakaiannya, kemudian diganti dengan penutup pakaiannya yang agak nggak menutupi kulitnya, jangan sampai kelihatan auratnya. Kemudian ditaruh di perutnya, kalau dulu pedang dan kaca cermin. Katanya ada rahasia di situ, ulama bilang, untuk mengempeskan daripada perut yang kembung daripada udara. Pakainya kaca aja, jangan terlalu berat. Yang ringan aja, jangan batu bata ditaruh. Ada orang batu bata ditaruh. Yang agak berat aja, agar tadi faedahnya untuk daripada mengempeskan perutnya yang kemasukan daripada angin. Itu daripada persiapan di awalnya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya satu persatu nanti di bab-babnya. Jadi segitu dulu tuh. Dimulai dari meyakinkan si mayit ini sudah meninggal dunia dengan 3 ciri tadi. Cirinya, hidungnya mulai agak miring sedikit ke sebelah kanan. Biasanya sebelah kanan. Mungkin juga ke sebelah kiri. Tapi kebanyakan sebelah kanan. Ke kiri berarti, ke kiri. Sebelah kiri. Agak mencong sedikit. Kemudian matanya terbelalak. Pipinya mulai kendur. Kemudian kakinya agak mulai kaku. Yang pertama kita tadi baringkan dia menyamping ke kiblat. Kemudian kita bacakan Yasin kalau susah keluar dari ruhnya dalam alam sakaratnya. Nggak bisa juga baca suratul Ra'd untuk memudahkan. Kemudian dibasahi dengan siwak lidahnya untuk memudahkan keluar daripada ruhnya. Kemudian kita buka pakaiannya kalau sudah yakin meninggal. Buka seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya. Kemudian kita angkat dari ubin, jangan ditaruh di ubin. Boleh ditaruh di kasur. Tapi yang afdolnya di dipan kalau kita bilang, di dipan yang rata. Supaya enggak melesak-melesak ya badannya. Dipan yang agak rata sebelum kita masukin tempat pemandian. Dipan yang rata boleh diangkat dengan kepalanya, boleh ditarik lagi bahan bantal yang tadi kita taruh sebelum meninggalnya. Kemudian kita kendur-kendurkan daripada sendi-sendinya, tangannya, kakinya. Kalau kaki kita gerak-gerakkan sampai ke perutnya gitu. Kemudian yang melakukannya yang paling dekat dari keluarganya, yang kalau bisa yang paling disayang sama dia, yang paling ngertiin yang meninggal.
istrinya atau anaknya yang paling disayang, dia yang paling berhak untuk melakukan hal itu semuanya. Walaupun semua daripada ahli warisnya punya hak. Kemudian dibakar tadi daripada bukhur, pewangi. Ditaruh supaya takut ada sesuatu yang keluar daripada si mayit. Kemudian diikat dari dagunya sampai ke kepalanya untuk supaya menjaga jangan sampai ada yang masuk ke mulutnya. Bisa merusak cepat daripada si mayit. Perubahannya menambah cepat. Begitu juga matanya. Kemudian ditutup dengan lapisan yang menutupi auratnya dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Kalau orang alim boleh semuanya orang nyium. Orang alim boleh mencium daripada wajahnya si mayit. Tapi kalau orang yang bukan alim, kata ulama, itu khilaful aula. Kerabatnya aja, keluarganya aja yang pantas mencium dia, yang mahramnya dia, yang terdekat dari dia. Orang lain khilaful aula. Boleh tapi khilaful aula. Itu persiapan di awal ketika mayit meninggal dunia udah pasti, sudah yakin meninggalnya. Sekarang masuk di dalam pembahasannya. Faslun fi tajhizil mayyit. Pembahasan di dalam persiapan orang yang meninggal. Tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu. Di sini masuk ke dalam langsung rukunnya sebenarnya. Mempersiapkan mayit yaitu mandikannya, mengkafankannya, mensolatinya, wa dafnuhu. Kurang apa guru? Dulu saya bilang kurang satu nih. Wa tashyi'uhu. Dan mengusungnya, memang mayit jalan sendiri. Setiap fikih kurang ada yang enggak dimasukin. Ada yang bilang mengatakan tasyi' masuk pada urusan dafan. Masuk di bagian mendafankannya. Tapi sebagian ulama memasukkan daripada masalah tasyi', yaitu mengusung mayit dari rumahnya ke tempat kuburannya sebagai fardu kifayah. Fardu kifayatin adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagian mereka. Kalau sudah dilakukan oleh satu orang aja udah cukup. Apabila ada yang melaksanakannya, cukup untuk melaksanakan daripada mayit tersebut. Walaupun afdalnya dengan berjamaah. Kalau bisa berjamaah, harus dilakukannya fardu kifayah dengan sholat berjamaah. Tapi kalau nggak ada, satu orang pun nggak ada, cuman dia doang, ya wajib bagi dia untuk melaksanakan semua daripada kewajiban fardu kifayahnya tersebut. Walaupun orang tersebut banyak dosanya, walaupun bunuh diri. Kadang-kadang orang kalau bunuh diri nggak diurus, takutan yang ngurusnya, tetap wajib fardu kifayah ngurusnya. Tenggelam, tetap wajib kifayah mengurusnya. Kebakar, tetap wajib kifayah mengurusnya. Jangan ditinggalin. Atau keguguran, tetap harus diurus. Kecuali kegugurannya ada 3 macam. Kalau masih bentuknya darah, nggak wajib apa-apa. Tapi kalau udah bentuknya daging, mudghah, dilihat. Kalau udah bentuknya janin sempurna, wajib seperti orang dewasa, biasanya 6 bulan ke atas. Kalau masih 4 bulan, dia udah berbentuk manusia janin dan disaksikan oleh bidan ini adalah bentuk manusia, asal janin manusia. Ibn Hajar mengatakan sama seperti kalau ada tanda kehidupan sebelumnya, sama hukumnya seperti yang 6 bulan tadi, dilakukan semua kewajiban fardu kifayahnya. Kalau nggak ada, nggak wajib. Begitu juga Imam Ramli mengatakan, Imam Ramli ke 4 bulan belum, kalau nggak ada tanda kehidupan, nggak wajib kecuali hanya mendafankannya saja. Mendafankan saja, tidak keseluruhannya. Itu bagi sikit, bagi orang bayi yang keguguran. Kalau mayit meninggal, di perutnya ada bayi, hamil, perempuan hamil, di perutnya ada bayi. Kalau ulama, kalau bayinya ada kemungkinan kehidupan harus dioperasi, ambil bayinya. Tapi kalau kelihatannya bayinya nggak mungkin hidup, ditunggu sampai bayinya meninggal juga dengan ibunya. Nggak usah dibelek. Dan nggak boleh ditindihin sesuatu biar mati cepetan. Nggak boleh, haram. Ada orang nggak sabaran dia, biar mati cepat ditaruhin sesuatu, biar bayinya mati juga cepat dengan ibunya. Nggak boleh, tunggu aja.
ditunda semua persiapan-persiapan ini sampai diyakini bayi tersebut meninggal juga sama dengan ibunya. Tapi kalau masih ada kemungkinan hidup, ada harapan hidup, harus dikeluarkan, harus dikeluarkan bayi tersebut dari perut ibunya. Wa aqallu ghuslihi, dan minimal mandikannya ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalis. Meratakan badannya, rambutnya, kulitnya dengan air yang bersih. Ba'da izalatin najasah, setelah menghilangkan najisnya. Jadi wajibnya hilangkan najis ainiyahnya dulu. Sama seperti kita mandi biasa, kita mandi hadas besar. Kalau masih ada najis ainiyah harus dihilangkan. Kecuali kata Imam Ramli, yakin kita dengan air, semburan air, hilang tuh najis. Ke bawah itu najis, hilang dengan air tersebut. Nah, itu boleh langsung dimandikan. Tapi kalau nggak yakin itu najis masih akan keluar lagi, harus dibersihkan najisnya. Najis itu sampai paling tidak hukmiyah, paling tidak sisa najis kalau kita bilang, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Nah, itu dibersihkan nanti. Ba'da izalatin najasah. Yang pertama memandikannya seluruhnya dengan air, badannya, rambutnya, kulitnya, seluruhnya harus kena air. Itu minimalnya. Minimalnya paling gampang sudah. Walaupun haram memasukkan palanya duluan, misalkan nggak ada yang ngerti, palanya duluan dimasukin ke kulum, kata ulama haram. Walaupun kalau dalam keadaan hidup makruh, tapi kalau dalam keadaan meninggal dunia, orang dicelupin gitu palanya duluan gimana? Haram kata ulama, karena yuhtaramul mayyit ka hal hayatihi. Dimuliakan seorang yang meninggal itu seperti masa hidupnya. Kira-kira mau nggak itu dimasukin gitu? Dicurakin aja kita marah, apalagi kita dicumplungin pala duluan. Kalaupun nggak ada, ya paling tidak disemprot sekarang, dimandikan dengan cara disiram dengan selang, diratakan badannya. Kalau nggak ada yang bisa sama sekali memandikan mayit ini. Karena nggak mungkin nggak bisa mandiin mayit itu, nggak mungkin nggak ada yang bisa, pasti bisa. Kenapa? Orang menatain air doang, badan si mayit masa bilang nggak bisa? Nggak bisa ya cemplungin aja tadi, cemplungin tuh mayit, angkat lagi. Yang penting jangan ngelihat auratnya kata ulama. Nah, kalau ini udah lewatan banget nih satu kampung, nggak ada yang bisa mandiin. Ya, harus melakukannya yang minimal tadi. Yang utama adalah 3, 5, 7, 9. 9 kedinginan mayit. Kalau ulama Hadramut paling banyak 5 kali. Paling banyak 5 kali memandikan si mayit. Yang pertama dengan sabun. Kalau 3 kali sabun, kalau kita sidir. Kalau orang ulama dulu dengan sidir, daun sidir. Apa daun sidir? Bukan kemboja di sini. Bidara, daun bidara. Tapi udah jarang-jarang deh. Atau yang tukang mandiin sekarang udah pakainya sabun. Orang dulu pakai sidir. Air sidir dulu, air dicampur dengan sidir, dimandikan si mayit dari kepalanya. Dari kepalanya, kemudian bagian kanan. Kepala sampai ke jenggotnya. Disiramin, sampai merata. Kemudian bagian safhatul unuk. Bagian lehernya. Merata baru bagian kanan si mayit. Bagian kanan si mayit, kemudian bagian belakangnya, kemudian bagian kirinya, kemudian bagian belakangnya sampai ke kaki. Mandikannya itu baru satu. Kemudian dibersihkan dengan air pembersih, namanya air muzilah. Bersihkan dari ujung rambutnya, terus sama seperti tadi. Kepalanya dulu, kemudian badannya, kemudian belakangnya, sama seperti yang pertama, cuman pakai air bersih. Bukan air sabun, bukan dikenain sabun. Air yang pembersih. Yang ketiga, air goroh. Goroh sebenarnya air bersih, udah jernih. Udah nggak ada sisa apa-apa udah di badannya si mayit, udah nggak ada sisa sabun. Nah, itu air terakhir. Boleh dipakaikan sedikit kafur, sedikit aja. Sedikit kafur, jangan sampai merubah daripada air tersebut. Hanya sedikit aja penggunaan kafur untuk mengawetkan tubuhnya si mayit. Dan lebih afdol dengan air dingin daripada air hangat. Dan lebih afdol air yang asin daripada air yang tawar kata ulama. Kenapa? Lebih kencang si mayit.
mayit lebih kencang dengan air dingin dan lebih kencang dengan air yang agak asin. Bukan air laut, nggak tahu juga air laut kali ya. Air asin kata ulama pakai air asin. Mungkin air laut kali. Saya belum pernah mandiin dengan air laut soalnya. Tapi itu yang diambil oleh para ulama kita. Al-ma'ul malih khairun min ma'il adab katanya. Air yang agak asin lebih bagus daripada air yang tawar. Itu kalau 3. Kalau 5 ada 3 kaifiat. Kalau 7 ada 3 kaifiat. Kalau 9 ada 3 kaifiat. Semuanya ada cara-caranya. Boleh 2 kali sabun, kemudian air penghilang, kemudian air qarah. Ada yang bilang sidir, air sabun, air menghilang, kemudian qarah semuanya, air bersih semuanya. Itu kalau 5. Kalau 7 begitu juga sama seperti yang air sabun, kemudian air yang penghilang, kemudian air qarah. Air sabun, air penghilang, kemudian air qarah 2 kali. Air pembersih 2 kali di akhir. Kalau 7. Kalau 9 boleh 3 kali. Air sabun, muzilah, qarah. Air sabun, muzilah, qarah. Air sabun, muzilah, qarah. Boleh. Boleh air sabun 2 kali, kemudian air muzilah 2 kali, kelima-limanya air bersih semuanya. Boleh seperti itu. Nanti insya Allah bakal masuk di dalam bab mandinya. Kita hanya awalnya doang sini. Nanti akan masuk bab mandinya. Wa aqallu ghuslihi ta'mim badani sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Dan minimal memandikannya, meratakan badannya, rambut dan kulitnya dengan air yang bersih, air yang murni, tahir, mutahhir, air tahur ya, air yang suci mensucikan. Ba'da izalatin najasah, setelah menghilangkan najisnya. Kalau najisnya nggak bisa habis-habis juga diikat najisnya, habis dimandiin diikat supaya nggak keluar najis, sumpel kalau kita bilang. Disumpel bagian yang najisnya agar nggak terlalu parah, dan boleh dimandiin terus, sampai kalau bisa disumpel dengan perban yang agak banyak setelah memandikannya agar tidak keluar ketika dikafanin, tapi terus dimandikan. Kecuali orang yang nggak bisa dimandiin sama sekali, ya, seperti orang yang misalkan orang yang tenggelam kemarin udah hancur, udah hancur badannya, nggak bisa disentuh, atau orang yang kebakar hangus, nah itu nggak wajib dimandikan, hanya yumim, hanya ditayamumin, kalaupun itu bisa. Kalau masih bisa, kalau seluruhnya udah hancur nggak bisa tetayamum, nah, itu nggak wajib mandiin, nggak wajib sholatin, hanya langsung dikafanin dan dikuburkan. Wajibannya, setiap kaidahnya, setiap mayit yang tidak dimandikan tidak wajib disolati. Setiap mayit yang tidak dimandikan maka tidak wajib disolati. Wa ammal kafan. Nanti insya Allah akan satu-satu kita masuk di dalam babnya. Langsung aja deh. Wa ammal kafan fa aqalluhu ma yasturul aurah. Adapun kafan maka minimalnya yang menutupi auratnya. Tapi yang mu'tamad walaupun hakullah satrul aurah. Minimalnya kalau nggak ada sama sekali, auratnya aja ditutupin, kemudian dikuburkan. Tapi kalau memang ada, wajib kalau dia milik sendiri, duit sendiri si mayit dari hartanya, wajib tiga daripada lembar kain. 3 lembar kain kalau duitnya sendiri. Tapi kalau duit orang lain, walaupun dia seorang soleh, seorang alim, 1 aja kata ulama. 1 aja 1 lembar, kalau dari 2 orang lain. Kalau lebih dari 3 lembar harus izin daripada ahli warisnya, anak dan istrinya. Kalau lebih dari 3 lembar. Tapi wajibnya 1 kain aja tadi. Kalau dia ada barangnya, walaupun harus dari orang lain. Kalau kain itu ada, walaupun dari orang lain 1 aja. Walaupun afdolnya tetap 3. Kalau diridhoin oleh yang ngasih, ya 3 afdolnya. Tapi haknya si mayit adalah 1 kain menutupi tubuhnya seluruhnya. Nah di sini dikatakan ini minimal bawah daripada
telapak kakinya, dilebihkan sedikit supaya bisa diikat. Dan ikatnya yang pertama di atas kepala, kemudian di leher, di mangkib, di pundak, kemudian di ajes, di pinggang, keempat di lutut, kelima di bawah telapak kakinya. Dan ikatannya jangan ikatan mati, karena nanti akan dibuka lagi ketika sampai di kuburannya. Jangan ikat mati, ikatnya yang gampang. Kalau bisa, yang sekarang tuh ada sistemnya tuh, ada jahitan, yang langsung kalau dibuka dari kaki, buka semuanya. Ya, tapi kalau nggak bisa ya itu tadi satu-satu aja, dari atas, dari pundak, dari pinggang, dari lutut, kemudian dari bawah kaki. Dan dikasih setiap kain diborehkan. Ada dulu namanya bukhur, nggak tahu saya, bukhur itu semacam campuran sundul, katanya campuran, kalau bilang hanut, ada kafurnya, ada sundulnya, ada lagi tuh, panggilnya hanut. Kalau orang dulu manggilnya hanut. Ada kalau sekarang ya diminyakin, taruhin kafur barus. Kalau sekarang orang-orang sekarang pakainya kafur barus. Supaya apa? Supaya nggak sempat hancurnya si mayit di dalam kuburannya. Karena katanya si ruhnya mayit lebih nyaman menikmati kenikmatan di alam kuburnya dengan badannya daripada tidak ada badannya. Makanya disunahkan untuk kalau bisa nyari yang agak lama, hatta tanahnya. Dari kuburannya nanti cari tanah yang kelihatannya bakal lama, si mayit akan hancur di dalamnya. Karena kenapa katanya tadi? Karena si mayit ruhnya lebih senang kalau dia bersama dengan tubuhnya. Makanya agak diperlama kehancuran daripada badannya. Kecuali orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW. 7 orang yang dijamin oleh Rasulullah tidak akan dimakan oleh binatang yang ada di alam kuburnya. Walil mar'ati izarun wa khimarun wa gamisun. Dan bagi perempuan dipakaikan pakaian utuh. Jangan yang salah daster setengah lengan. Ulama mengatakan sebagian haram. Kalau nggak bisa nggak ada kumnya, longgar dia. Harus sama seperti pakaian yang sempurna. Pakaian ya pakaian abaya kalau kita bilang. Pakaian abayanya dipakein. Walaupun afdalnya warnanya putih. Atau ulama boleh warna lain, tapi apa? Nggak dianjurkan sekarang karena akan bikin heboh. Nah, kalaupun terjadi jangan sampai difatwakan boleh warna lain selain putih. Karena akan bikin bid'ah baru kita, fitnah di umat. Ada mayit dipakein pakaian warna hitam, warna yang lain selain putih. Afdalnya warna putih. Makruh menggunakan warna yang lain kata ulama. Bahkan sampai bisa ketingkatan kalau bikin fitnah jadi haram. Makanya kita bilang pakaiannya putih aja afdalnya. Walil mar'a izarun wa khimarun. Kemudian dipakaikan khimar, dipakaikan jilbab si perempuan. Sampai seperti dia dalam keadaan hidupnya. Sampai dengan bawah buah dadanya dipakaikan. Kalau memang dia punya jilbab yang sempurna agar ketutupan daripada buah dadanya sampai di bawah buah dadanya. Kemudian baru dibungkus dengan tiga lipatan. Kalau buah tadi lagi kembali, kalau dia darurat hanya tadi satu, nggak punya apa-apaan satu aja haknya dia. Paling tidak kalau dia dikasih sama ahli warisnya 3 ya 3 sudah. Walaupun haknya 5. Haknya si mayit kalau dari duitnya dia, dari hartanya si mayit 5 si perempuan. Tapi kalau enggak udah punya hak warasahnya, ahli warisnya. Ahli warisnya boleh menahan yang 2-nya. Udah 3 aja dilipat sama dengan laki-laki. Itu boleh si ahli waris, tapi kejam banget tuh waris. Kurang ajar di orang tuanya tuh. Mesti paling tidak 5 tadi, pakaian yang sempurna, kemudian dikasih khimar, jilbab, kemudian dipakaikan gamis secara utuh, izar dari kalau mau dipakaikan pakaian utuh udah boleh tanpa izar,
Kalau dipakai pakaian utuh tanpa izar, tapi tambahin dengan lipatan 3 lipatan. Tapi kalau nggak utuh, boleh pakai izar dulu, sarung, mayit, kemudian dipakai gamis yang menutupi sampai tangannya sempurna, sampai kumnya, sampai tangannya sempurna. Jangan setengah badan, jangan setengah tangan yang pendek, jangan. Tangan yang sempurna. Kemudian dipakaikan dua kain untuk menutupi seluruhnya. Itu kalau udah 3, udah ada izar, udah ada khimar, ada gamis. Tapi kalau memakai 2 aja, gamis dan khimar, nggak pakai izar lagi boleh, tapi 3 lipatan. Ditambahin dengan 3 lipatannya. Tapi yang banyakkan ulama memakai 3. Izar, khimar, kemudian gamis. Dipakaikan jilbabnya, kemudian dipakaikan sarungnya, dipakaikan baju panjangnya. Baju panjangnya kemudian baru dilipat, dibungkus dengan dua kain pembungkus. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Panjangan. Karena dua minggu ya saya nggak hadir ya. Jadi godok sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang sempurna nanti insya Allah. Kita niatkan, ini bagiannya Habib Bagir yang begini-begini nih. Nanti insya Allah ada beberapa kawan kita yang benar-benar telaten di dalam ilmu jenazah. Ilmu di dalam persiapan mayit dari awal sampai akhir, dan beliau sudah berapa kali minta konfirmasi, coba anak-anak MR yang mau benar-benar belajar tentang jenazah dipersiapkan waktunya untuk daurah. Paling ya sehari, nggak sampai 3 hari itu sih, sehari penuh dipakai boneka-bonekaan sebagai contoh aja supaya mempermudah. Nanti insya Allah Habib Bagir dengan kita ingin usahakan kalau memang ada waktu, kita niatkan nanti setelah acara event insya Allah kita panggil beliau untuk mengajarkan dari anak-anak MR yang punya keinginan untuk mengurus daripada masalah jenazah.